intinya kita di situ punya 2 pasar ini punya lahan 1,5 hektar. Oke, Nah, yang Plaza dan Pasar Pasar Bogor. Bogor. Ini akan kita jadikan, satu kawasan. Oke. Sementara kami menamakan New Plaza Bogor. Nah, jadi nanti pasar basah Kota Bogor ya terbesarnya ada di Jambu 2. Hmm. Dengan konsep juga kita rubah, Kang. Kalau Hmm. sekarang kan kadang pasar itu ya rada, kumuh lah ya, Tradisional lah ya, gitu. tradisional banget. Konvensional. Iya, mau nggak mau kita harus berubah. Kita Oke. tidak merubah pasar tradisional jadi pasar bersih. Mm-mm. Kita menamakan nanti pasarnya ini pasar rakyat, Kang. Oke. Pasar rakyat, memang di saat revitalisasi itu masa-masa yang tidak enak. Iya, Tidak iya, enak kami sebagai pengelola, pasti secara pendapatan akan turun kan. iya. Dari sisi pedagang juga nggak nyaman karena kita pindahkan mereka dulu di tempat penampungan sementara. Hmm. Dan sisi masyarakat juga udah biasa nyaman berbelanja di tempat biasa kan jadi berubah. Nah, tapi kan Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Widi Henaldi dalam program Tribun Talks. Bersama saya di studio sudah hadir Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya, Bapak Muzakir. Selamat pagi. pagi, Kang, sehat? Alhamdulillah, saya panggil Akang juga ya. Siap. Lagi sibuk. Terima kasih sudah hadir di studio Tribun Bogor. Kita ngobrol-ngobrol santai, Kang. Siap, siap, Kang. Karena ada pemandangan yang menarik nih di Kota Bogor beberapa waktu ini ketika saya ngelihat sejumlah pasar sedang berbenah, Ya, sedang bersolek. Sedikitnya ada 4 pasar ya, Kang ya? lagi on proses ya, ada Ah. 4 pasar. Ada 4 pasar ya on proses. Kang Muzakir, pertanyaan saya pertama, kok bisa berbarengan di tahun 2003 ini langsung on progress 4 pasar revitalisasi, banyak di benak saya nih. Dananya dari mana, selesainya kapan, kenapa terkesan terburu-buru? Oh, oke. Ya, ini perlu jawaban ya, perlu Iya, klarifikasi. masyarakat betul. Nah, ya, jadi begini, Kang. Periode direksi itu kan 1 periode 5 tahun. Oke. Nah, periode kami itu direksi dari 2019 ke 2024. Oke. Nah, dari awal memang di bisnis plan yang kami rencanakan, membangun pasar itu tidak ditumpuk di 1 tahun. Oke. Nah, tapi kan kita bagi mulai dari 2019, 2020 segala macam. Nah, tapi di saat kami masuk mendata dari sisi aset yang kita punya segala macam, oh ternyata masih banyak problemnya. Banyak masalah. Lebih masalah di administrasi. Ada kasus hukum, ada di alas hak, ada sengketa, macam-macam lah. Belum penyertaan modal. Karena aset ini baru bisa kita bangun setelah pemerintah menyerahkan ke kami aset tersebut. Atau aset yang dipisahkan ya. Betul. Jadi melalui apa? Melalui produk hukum Perda. Nah, kami ngurus itu lumayan panjang. Jadi dari mulai ngurusin kasus hukum macam-macam itu baru selesai di Oktober 2022. Akang tuh sebenarnya sudah mulai menjabati 2019 2019. ya? Oke, tapi belum bisa bergerak secara penuh karena harus menyelesaikan administrasi. Administrasi kasus hukum selesai dulu, baru kami... Boleh dicontohkan kasus hukum apa yang sebenarnya yang bermasalah di pasar-pasar di Kota Bogor ini? Contohnya, Jambu 2. Oke, Jambu 2 itu punya lahan 1,3 hektar. 1,3 hektar. 7.000-nya masih lahan pemerintah. 7.000 punya pemerintah. Ya, 6.000 lahan yang sudah diserahkan ke kami. Iya. Nah, jadi 7.000 ini kan di saat kami mau bangun 1,3 hektar kan harus 7.000 ini diserahin dulu ke kami. Yang 7.000? Ya. Yang dari punya pemerintah? Ya. Nah, 7.000 ini ternyata masih ada sengketa hukum lah. Dengan pihak lain? Pihak lain. Ini kan selesaikan dulu. Nah, jadi pemerintah menyelesaikan, kan kami harus menunggu. Selesai kasus hukum, baru kami mengajukan ke pemerintah ya, untuk tanah tersebut di penyertaan modalkan ke kami.
Nah, itu kan melalui proses administrasi dulu di BKAD, bagian hukum, ekonomi, kajian, bla bla bla, panjang kali lebar. Setelah itu masuk ke DPRD. Yeah. Nah, DPRD itu juga makan waktu juga lumayan kan. Nah, sampai akhirnya yang tadi saya sampaikan di Oktober 2022 baru selesai, baru keluar PMP atau penyertaan modal pemerintah dalam bentuk aset kepada Perumda Pasar Pakuan Jaya. Nah, jadi di titik itulah kami baru bisa mengeksekusi beberapa pasar. Nah, pasar mana yang kemarin di PMP-kan ke kami? Yang pertama Jambu 2, asetnya ya. Yang kedua Plaza Bogor. Yang ketiga Taman Kencana. Nah, ini lagi on proses kita untuk revitalisasi. Plaza Bogor juga termasuk agak rumit ya? Rumit. Artinya masih ada kendala hukum ya, persoalan hukum yang sempat menyertainya kan sebelum saat ini. Nah, sebetulnya di saat penyertaan modal itu sudah ingkrah, Kang. Udah di Mahkamah Agung udah selesai kan? Banding dan kasasi udah dimenangkan oleh pemerintah kota. Akhirnya di titik itu kan aset tersebut bisa diserahkan ke kami. Tapi kan yang namanya hukum kan masih ada satu lagi, masih ada PK kan? Peninjauan kembali kan? Lagi proses lah. Lagi proses. Ya, insya Allah sih pemerintah akan menang lah, Kang. Iya. Jadi energi tersita untuk menyelesaikan itu ya? Ya. Jadi jujur yang akhirnya saya juga bukan orang hukum ya, yang akhirnya mau nggak mau kan harus paham juga. Iya. Nah, karena apa? Kita juga nggak mau di periode kami juga aset negara juga hilang. Ya, kita juga akan mengupayakan aset-aset pemerintah ini harus jadi milik pemerintah gitu. Oke, bicara persoalan hukum, artinya kan ini tidak terjadi pada saat periode Kang Muzakir kan? Ya. Artinya sudah periode sebelumnya dong. Artinya sudah rentang waktu yang cukup lama. Tapi kenapa baru sekarang ini? Nah, concern itu dilakukan pada periodenya Kang? Ya, kami masuk kan kepingin menyelesaikan masalah. Iya. Jadi kita mau masalah besar, masalah kecil kita akan selesaikan. Cuman di saat kita lihat siapapun direksi kalau ini nggak diselesaikan tidak akan. Ya tinggal tergantung dari kitanya. Kita membiarkan aja ini, akhirnya kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, atau kita membangun atau merubah sesuatu biar Bogor lebih baik. Iya. Dan sayangnya mungkin ya bagi saya, menurut saya itu dilakukan berlarut-larut ya sebelumnya ya. Ya mungkin begitu kan. Mungkin begitu ya. Karena begini, sebelum kita bicara, karena begini Kang Muzakir, ketika ini diselesaikan, masalah hukumnya diselesaikan dari sejak awal, mungkin kita sudah punya pasar yang bagus. Benar. Ya toh, pasar yang tidak kumuh segala macam. Tapi kan sekarang di rentang, bahkan mungkin di akhir mau jabatan Kang Muzakir dan direksi ini mau selesai, ini baru memulai. Tapi di balik itu semua, pasar yang ada di kita, di kota Bogor itu keren, Kang. Hampir seluruh wilayah, daerah, kota, kabupaten, daerah lain kan berkunjung ke kita. Tapi dari sisi pasar kita masih jauh ketinggalan. Nah, maka kami masuk, jadi direksi menilai pasar di kita rata-rata umurnya udah di atas 30 tahun. Sudah sangat tidak layak. Apa yang harus dilakukan? Kita nggak bisa hanya kasih make up aja, sulap kiri kanan nggak bisa. Jadi itu yang kami lakukan beberapa tahun sebelum kita revitalisasi. Jadi memang mau nggak mau, memang di saat revitalisasi itu masa-masa yang tidak enak. Tidak enak kami sebagai pengelola, pasti secara pendapatan akan turun kan. Dari sisi pedagang juga nggak nyaman karena kita pindahkan mereka dulu di tempat penampungan sementara. Dan sisi masyarakat juga udah biasa nyaman berbelanja di tempat biasa kan jadi berubah. Nah, tapi kan kita ngejar semua, ngejar target. Jadi istilahnya, kita bangun tempat penampungan, mereka tidak terlalu nyaman di tempat penampungan, tapi waktunya tidak panjang. Maka kita bangun pasar, walaupun pasar besar, kita upayakan 6-8 bulan bisa selesai. Kang, ada dua concern saya nih, yang saya lihat langsung lah ya. Ada Pasar Bogor, ada Plaza Bogor, dan ada Pasar Jambu 2. Sebelum kita bisa bicara soal Pasar Jambu 2, kita bicara dulu soal Plaza Bogor dan Pasar Bogor yang memang menjadi titik perhatian utama karena berada di pusat kota, di tengah kota, apalagi itu berdekatan dengan kebun raya, sering dilintasi oleh Bapak Presiden juga seperti itu. Dan itu terkesan sangat mohon maaf kalau saya katakan kumuh sekali gitu ya. Karena sudah tidak tertata, tidak terawat dengan baik.
konsep mau seperti apa sih Plaza Bogor dan Pasar Bogor ini? Oke, jadi gini, poin pentingnya titik yang tadi Akang sampaikan kan macet, kumuh, ada di mana? Ada di pusat kota. Pusat kota. Berarti kan harus kita urai. Betul. Nah, maka kami sekarang membangun pasar antara satu pasar dan pasar lain saling berkaitan. Jadi kalau bicara ini kita harus cerita secara keseluruhan. Jadi kita bangun pasar untuk bisa memindahkan titik kemacetan ini. Jadi semua orang mau dari utara, selatan segala macam numpuknya di titik di pusat kota. Maka kita bangun sekarang pasar-pasar kecil, Kang. Yang kita sebutkan pasar-pasar kecamatan. Jadi kita insya Allah di bulan ini bisa diresmikan pasar kecil yang di Tanah Baru. Sudah ada di Tanah Baru. Sudah selesai. Di Pamoyanan kita lagi bangun. Pengerjaan mungkin sudah di 20%. Ini yang sebelumnya di wilayah selatan tidak ada pasar. Tidak ada pasar. Kan? Nah, itu pasar kecil. Lahan kita hanya 1.500. Tapi masyarakat butuh itu. Jadi kita bangun di situ, insya Allah 5 bulan lagi, mungkin 4-5 bulan lagi pasar itu jadi dan kita akan resmikan. Jadi orang yang ada di selatan yang mau belanja sayur, ikan segala macam tidak harus lagi ke sini. Harus ke Pasar Bogor. Ya. Nah, terus kita bicara Pasar Bogor sendiri. Kenapa di situ jadi kumuh, rame, banyak PKL yang susah kadang-kadang diatur sama pemerintah? Ya karena pasar itu ada 2 pasar besar ada di situ. Nah, jadinya kita urai. Pasar kita, pasar basah ini kita pindahin ke Jambu 2. Nah, jadi Jambu 2 sendiri yang tadinya kan pasar juga kan di Jambu 2, yang tadinya pedagang hanya sekitar 300, nanti akan jadi 1.141. Karena pemindahan dari pasar Bogor. Pasar Bogor. Ya. Nah, jadi ini kan gampang kita atur, Kang. Pasar kita yang ada sekarang karena zoningnya itu udah nggak beraturan. Ada yang jualan sayur, sebelahnya jualan pakaian. Karena kenapa? Betul. Karena memang dari awal tidak ditata dengan baik. Nah, jadi sekarang kita bikin pasar baru, ya zoning itu sangat penting. Di mana yang jualan ikan, di mana yang jualan ayam, di yang jualan daging, di mana yang jualan sembako. Nah, ini kita aturkan. Nah, dan insya Allah nanti di Jambu 2 kita bikin. Seperti itu. Nah, jadi nanti pasar basah Kota Bogor ya terbesarnya ada di Jambu 2. Dengan konsep juga kita rubah, Kang. Kalau sekarang kan kadang pasar itu ya rada kumuh lah ya. Tradisional lah ya. Tradisional banget. Konvensional. Iya. Mau nggak mau kita harus berubah. Kita tidak merubah pasar tradisional jadi pasar bersih. Kita menamakan nanti pasarnya ini pasar rakyat, Kang. Pasar rakyat, tapi tata kelolanya sudah profesional. Jadi mendekatilah pasar bersih. Jadi misalnya kalau bicara jualan daging, ya kita udah punya saluran air, jadi tiap sejam sekali tinggal nyemprot, bersih. Jadi meskipun sebenarnya konsepnya itu pasar basah, tapi dikelola seperti pasar bersih. Ya, itu. Nah, yang sisanya yang jualan fashion, aksesoris, dan lain-lain ini kita pindahkan ke Sukasari. Nah, maka kami sekarang lagi bangun Jambu 2, bangun Sukasari. Tujuannya apa? Menampung pemindahan dari pasar Bogor dan Plaza Bogor. Ya. Berarti lokasi itu nanti mau seperti apa? Tidak ada pedagang dong? Oh, di titik ini? Iya. Tetap. Nah, jadi gini, apa yang dibutuhin Kota Bogor? Ini kan kami BUMD bagian dari pemerintah kota. Jadi apa yang dicanangkan oleh pemerintah kota sejalan juga dengan apa yang dirembis kami. Kami menyesuaikan. Nah, jadi Kota Bogor yang sangat-sangat dibutuhkan parkir, Kang. Jadi problem orang turis masuk ke Bogor, bingung parkir di mana. Padahal dari sisi makanan, oleh-oleh kita udah top banget lah. Top banget. Orang turis juga mengakui makanan-makanan di Bogor itu keren. Cuman problem di kita, orang sekali muter nggak dapat parkir, 2 kali muter, ketiga kira-kira masih mau nggak? Apalagi kan nggak jauh juga itu kawasan Pecinan ya. Sudah Kencana, tapi kan setengah mati mau nyari parkir dan itu tidak bisa parkir juga. Jadi intinya kita di situ punya 2 pasar ini punya lahan 1,5 hektar. Plaza dan Pasar Bogor. Ini akan kita jadikan satu kawasan. Sementara kami menamakan New Plaza Bogor. New Plaza Bogor. Next nanti sama kita dapat investor mau dirubah yang lebih ke Bogor lagi namanya, yang kita menyesuaikan. Yang pasti nanti itu New Plaza Bogor ini akan ada gedung parkir. Jadi bisa menampung ya minimal 1.500 mobil lah. 1.500 motor. Nanti dibutuhkan apa lagi di situ? Itu kan udah jadi kawasan kuliner. Nah, jadi nanti
jajanan khas Bogor, mau di level bawah sampai level atas ada di situ. Kita akan buatkan. Di situ akan ada taman juga. Nah, di situ juga kita mengoptimalkan UMKM Kota Bogor. Nah, jadi akan ada kios-kios juga untuk menampung para UMKM kita. Pedagang akan ada, tapi jadi konsepnya di tematik, Kang. Tematik. Dan kita juga akan buat satu tempat untuk menampung produk-produk UMKM dengan konsep yang satu pintu. Nah, jadi mereka bisa nitip barang, produksi di mana, yang di Kota Bogor, nitip di tempat kita. Ya, mirip-mirip Kresna kalau di Bali lah, Kang. Jadi nanti akan ada. Nah, kita juga sudah ngurus perizinan ke ATS sama ke Istana ya. Itu bisa maksimal ketinggian di 40 meter. 40 meter? Ya, kurang lebih antara 8-9 lantai lah. Nah, jadi 8 sampai 9 lantai nanti akan dibuat di situ? Bagian belakang. Bagian belakang. Kalau bagian depan ya mungkin kita optimalkan 3-4 lantai aja. Bagian belakang itu nanti untuk apa? Nanti bagian atas itu berarti kan Pasar Bogor kan? Iya. Pasar Bogor itu nanti ada gedung parkir, ada pasar, ada hotel dan ada hall, auditorium. Saya membayangkan kok ideal banget ya. Itu kapan pelaksanaannya? Lagi proses, Kang. Jadi bicara depan, Plaza Bogor itu seminggu lalu sudah clear. Sudah tidak ada lagi pedagang. Ini kan satu hal yang baik juga kan. Saya perlu sampaikan juga, sampai titik ini kita sudah memindahkan 3 pasar, Kang. 3 pasar dalam artian kita membangun 3 pasar besar ya. Plaza Bogor, Jambu 2, Sukasari. Alhamdulillah kondusif. Kita tidak, ya ada gesekan sedikit lah dengan pedagang ya. Kita coba pelan-pelan pendekatan dengan mereka, siapin tempat buat mereka pindah segala macam ya. Alhamdulillah kondusif sampai hari ini. Jadi Plaza Bogor itu pedagang itu sudah clear, dipindahkan dulu ke ada yang ke belakang, ada yang ke kebun kembang. Nah, kita lagi sekarang proses persiapan untuk beauty contest. Beauty contest ya. Ya. Nah, beauty contest ini kan syarat beauty contest kalau belum clear depan itu kan nggak boleh kan? Karena udah clear kita beauty contest. Nah, anggarannya berapa sih, Kang? Kalau di situ kurang lebih 4 sampai 600, Kang. Miliar? Ya. Untuk 2 lokasi? 2 lokasi. Masa sih? Ya. Nggak sampai triliunan? Oh, enggak. Nggak sampai ya? Nggak sampai. Oh, 400 sampai 600? Ya. Karena memang di Bogor ketinggian kita kan dibatasi, Kang. Kalau Jakarta kan kita bisa bangun sampai sekian meter gitu kan. Bisa sampai 15-20 lantai. Tapi kalau di kita kan karena akses istana berdekatan dengan ATS, jadi ketinggian itu sangat ketat. Terus dalam pemaparan juga yang kita terima juga, Kang, katanya akan terintegrasi dengan kebun raya juga nanti. Iya, betul ya, seperti itu. Jadi memang Kota Bogor itu walaupun dikelola oleh pusat, tapi kebun raya itu punya siapa? Punya Kota Bogor. Iya, betul. Pertanyaannya, orang ke kebun raya parkirnya di mana? Itu yang sekarang jadi kendala. Ya terserah orang jadinya. Iya, pada akhirnya. Makanya pemerintah juga ya mencoba cari solusi lah. Orang Jakarta yang namanya turis kan kepingin nyaman. Dia parkir di mana? Ya kita siapin tempat gedung parkir. Kita siapin gedung parkir, nanti akan ada akses. Jadi pintu masuk ke kebun raya dari bangunan kita, dari gedung kita. Nanti akan ada akses, bisa masuk ke kebun raya. Dia sama keluarga main, jalan-jalan kebun raya, nanti balik lagi ke gedung kita, makan, beli oleh-oleh, ke parkir, mereka pulang. Iya. Saya membayangkan begitu ideal ya, tapi saya khawatir juga ketika ini menjadi pusat perniagaan, pusat keramaian orang, muncullah parkir-parkir liar, segala macam. Itu semua siapa yang bertanggung jawab terhadap hal itu? Nah, itu sama aja dengan pasar ya. Betul. Jadi memang dinas terkait itu saling berkaitan dan harus saling mendukung. Nah, karena kalau bicara wewenang kan, kalau kami wewenangnya hanya di wilayah sertifikat kami kan. Iya. Nah, jadi contohnya kita bicara misalnya sekarang PKL. PKL di depan pasar kami tanggung jawab siapa? Nggak bisa tanggung jawab kami karena memang dari sisi aturan itu ada Dishubnya, ada Satpol PP-nya, ada
dinas UMKM di situ kan. Nah, cuman kan kita bicara nggak boleh lagi ego sektoral kan. Kita bicara Bogor lebih baik. Nah, penataan ini harus juga terpadu, Kang. Jadi bukan hanya pasar yang ditata, tapi yang lain tidak. Ini kan harus satu kesatuan. Kalau bicara, ini sangat penting, Kang. Kita bicara investasi. Kami kan menggandeng atau menarik nih investor untuk masuk, mau berinvestasi di pasar. Nah, ini juga hukum juga penting. Kalau dari sisi OPD lain juga tidak mendukung, bisa kita pasar dibangun dengan sekian puluh miliar, tapi kita tidak memberikan jaminan kepada investor bahwa yang boleh berdagang hanya di dalam pasar, nggak boleh di jalan kan. Ini juga akan berbahaya juga. Nah, makanya saya yakin pemerintah kota tetap concern dan tetap komitmen penataan ini, Kang. Jadi ke depan ya yang boleh berjualan di mana? Di titik-titik yang sudah ditentukan. Kita bukan berarti tidak boleh ada PKL di luar ya. Ya silakan kalau memang titik itu diperuntukkan untuk PKL, monggo dijalankan. Tapi kalau misalnya sini ada pasar, terus di depan ada jalan itu yang harusnya buat orang pejalan kaki, tapi digunakan untuk PKL, yang ini kan harus ditertibkan. PKL dan parkir. Nah, begitu juga parkir. Parkir misalnya gini, investor sudah menyiapkan ada 1.500 parkir mobil, 1.500 motor. Kebayang nggak kalau misalnya orang tetap aja nggak mau parkir di dalam gedung, enak parkirnya di jalan. Betul. Kira-kira investor ini akan bermasalah nggak? Akan bermasalah. Bermasalah. Nah, makanya ini hukum tetap harus ditegakkan. Kalau emang di titik-titik tertentu nggak boleh parkir, memang harus dihilangkan. Karena persoalan parkir itu, pasar itu identik dengan persoalan parkir. Salah satunya. Parkir dan PKL. Kan seperti itu. Mau sebagus apapun, seringkali tanda kutip saya ternoda ya. Karena selalu ada hal-hal itu. Dan banyak orang berkepentingan di situ. Benar. Banyak orang berseragam juga berkepentingan di situ. Artinya kan menjadi tantangan juga bagi PD Perumda Pasar Pakuan ya, di bawah Pak Muzakir dan teman-teman gitu loh. Karena apa yang sudah dibangun etalas sebesar ini sudah dipercantik akan menjadi tidak cantik ketika misalkan ya itulah ada muncul ini dan itu dibiarkan seperti itu. Ya, kalau dari sisi kami ya penegakan aturan aja. Jadi misalnya kalau tidak boleh ya tidak boleh gitu kan. Persoalan PKL dari Perumda tidak bisa melakukan eksekusi ya? Nggak bisa. Nggak bisa. PKL itu juga pinter, Kang. Ya. Misalnya di saat kami turun, Pak, nggak boleh sini berjualan. Pak Dirut, ini bukan wilayah Bapak nih. Lahannya ini lahan pemerintah, yang boleh ngusir kami pemerintah. Pemerintah dalam artian di sini apakah Pol PP gitu kan. Pol PP gitu ya. Nah, mereka pinter. Makanya tetap yang di depan itu kami bisa support dari belakang, tapi tetap yang memindahkan, relokasi, penataan segala macam tetap harus dari batas kewenangan dari sertifikat pasar. Oh, gitu. Nah, kami memang jujur sih, Kang, masih mengupayakan lah ada kawasan pasar ya, tapi sampai hari ini belum turun ya. Kawasan pasar itu apa? Biar kita juga bisa menata, misalnya gini, ini pasar, sertifikat kita asumsilah 4.000. Di depan pintu pasar kita, itu orang bisa berjualan. Kalau aturan tidak ditegakkan, di sini tidak boleh ada pedagang. Kita boleh ngusir nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, tapi kalau dibikin kawasan pasar, jadi misalnya kawasan pasar apa? Ini jalan, ini pasar, ada jalan apakah di kiri, di kanan, di depan pasar, itu masuk kawasan pasar. Kita bukan, kalau ini diserahkan ya, ini masih proses sih di Pemkot. Kalau ini diserahkan ke kami kan bisa nata. Pak, nggak boleh jualan di jalan, kalau mau jualan di dalam. Di dalam mau apa? Mau diskon, mau kasih gratis, kita bicarakan. Yang pasti harus sama dengan pedagang lain. Nah, ini kan bisa, tapi kalau sekarang kan agak sulit. Ini kami masih mengupayakan. Yang kedua, masalah kita bicara tadi parkir. Kita bangun pasar kan pasti memikirkan parkir. Nah, kan kebayang terkadang kan di dalam kosong, di luar penuh kan. Yang ini ya terus-terusan lah. Kita mengupayakan ya dengan jajaran samping atau dengan dinas-dinas terkait menata kawasan ya harus aturan yang ditegakkan. Ada baiknya kalau penataan itu dilakukan oleh Perumda ya? Kalau kawasan ini
disahkan gitu kan. Iya, artinya kan lebih komprehensif. Iya. Penataannya tidak terlalu banyak tangan kan? Iya, bukan berarti kami kan menjadikan kawasan itu buat berdagang kan. Iya. Tapi contohnya gini, kita misalnya punya gedung parkir. Selama parkir itu masih cukup di gedung parkir, harusnya kan nggak perlu parkir di jalan ya. Iya. Nah, kira-kira seperti itu kan. Kayak misalkan kita bicara Jambu 2, pasar Jambu 2, sebelum revitalisasi, itu kan di depan itu menjadi tempat parkir yang memang tidak terkelola. Iya. Tapi dikelola oleh oknum-oknum ya, seperti itu. Dan ketika nanti Jambu 2 sudah berdiri megah, lewat gambar yang saya lihat, karena saya tiap hari lewat Jambu 2, itu juga dikhawatirkan bagi saya pribadi. Dikhawatirkan itu akan menjadi muncul lagi seperti itu. Jika tidak dilakukan pengelolaan kawasan. Ya. Kan seperti itu. Ya, kalau misalnya kawasan ini tidak dibuat kawasan pasar, dari sisi kami tidak ada masalah. Yang penting aturan itu ditegakkan sama-sama. Jadi misalnya gini, Jambu 2 jadi. Oke. Yang sebelumnya misalnya ada PKL nih di depan. Iya. Kita pindahin nih ke dalam, masuk dalam pasar. Jadi siapapun itu tidak boleh berdagang di depan. Kan terkadang yang namanya PKL kan, kalau bahasanya, Pak, kami orang kecil. Iya, selalu begitu. Jangan menzolimi kami. Loh, ini siapa yang menzolimi siapa? Iya. Apakah dengan adanya 5 atau 10 pedagang di depan tidak menzolimi ratusan pedagang yang ada di dalam? Yang di dalam, kira-kira kan begitu. Iya. Nah, tapi ya saya yakin sih insya Allah di saat nanti pasar jadi rapi, penataan ini juga harus sama-sama kita pikirkan. Bagaimana membangun narasi itu bagi para PKL? Karena yang sekarang kita menjadi contoh aja Blok A, ya. Pasar Kebon Kembang. Ya. Kurang bagusnya apa? Tapi di depannya tetap banyak PKL. Ya. Seperti itu. Dan sampai sekarang tetap aja pada akhirnya kemegahan dari Blok A itu kan tidak terlihat. Akan luntur ya. Parkir di mana-mana. Kalau menurut saya apakah itu tidak menjadi investasi yang sia-sia pada akhirnya kalau ketika rumah kita sudah bagus? Ya, tidak maksimal jadinya. Iya, ya. Memang kami berharap sih ketegasan dan aturan ditegakkan, itu aja, Kang. Betul. Kembalinya kepada itu ya? Ya. Seperti itu ya. Karena memang Perumda tangannya tidak terlalu luas ya untuk melakukan. Ya, tidak bisa. Dulu saya juga idealisnya berpikir seperti itu. Ternyata nggak bisa. Walaupun memang ya kita terus komunikasi dengan jajaran samping ya. Tapi kan kadang keterbatasan personil dan lain-lain ya. Jadi dan lain-lain itu ya. Membuat ruang. Dan lain-lainnya itu yang tidak bisa disebutkan di sini. Ruang geraknya jadi terbatas kan. Salah satunya kepentingan lah. Nah, tapi di balik ini semua ada poin penting satu lagi, Kang. Apa? Ya mungkin ini juga butuh rekan-rekan media juga kan, buat mengedukasi siapa? Masyarakat. Kalau saya dari awal sampaikan, yang punya peran di sini bukan hanya PKL, tapi punya peran masyarakat. Masyarakat apa? Ya masyarakat juga harus ditanamkan. Bapak Ibu kalau mau belanja itu di dalam pasar, jangan di luar. Nah, terkadang kan masyarakat kita menggampangkan. Jadi masih pakai motor jadi pasar itu jadi drive thru kan. Sayur nih sekilo. Betul. Ini yang harus ditanamkan. Oke. Tapi memang agak ya itu ya masalah mindset ya. Masalah mindset dan masalah kemudahan. Ketika bagi masyarakat lebih mudah di depan, ngapain ke dalam? Kan itu kan seperti itunya. Solusinya adalah jangan ada di depan. Apapun yang terjadi. Setuju. Ketika orang dipaksa untuk ke dalam. Karena masyarakat kita masyarakat yang harus dipaksa. Dan itu butuh waktu mungkin sebulan, 2 bulan, Kang. Iya. Selesai dari situ udah terbentuk polanya. Iya. Orang semuanya di dalam. Itu. Karena bagaimana menciptakan sebuah ketergantungan. Karena masyarakat kita harus tergantung. Ketika ada sesuatu yang dia bisa lihat di depan, ngapain saya harus ke dalam? Kalau perlu sampai kata Kang Muzakir tadi, kalau perlu tidak perlu turun dari motor. Kan seperti itu. Oke, menarik. Kembali ke bicara soal revitalisasi. Seringkali muncul di belakang itu menjadi case. Masalah. Ketika pedagang lama malah tidak bisa berjualan. Muncul pedagang baru. Karena akibat harga yang lebih tinggi segala macam. Bagaimana mengeliminir seperti itu, Kang? Oke. Saya bicara pertama masalah yang sangat penting harga. Jadi kami yang ngelola pasar, kita gandeng investor buat masuk. Nah, tapi kita juga bikin aturan. Karena ini semua proyek melibatkan swasta juga kan? Kita bikin aturan apa? Bikin aturan nilai jual terhadap pedagang itu kita bikin maksimumnya. Jadi mereka tidak boleh jualan suka-suka mereka. Jadi misalnya investor, saya mau jual
jual dalam artian hak sewa pakai ya. Iya, iya, iya. Selama 20 menetapkan harga jualnya kan. Jadi harga itu dari kami, bukan dari mereka. Oke. Nah, jadi kita udah tentukan misalnya loss per meter per 20 tahun itu misalnya 32 juta per tahun misalnya. Oke. Dia satu loss itu misalnya 4 meter, jadi 32 juta kali 4. Jadi 128 juta ya. Jadi untuk hak pakai 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Tapi kalau dibagi per bulan jatuhnya murah, Kang, 500-an. 500.000. Iya, 500-an ribu. Kalau dibagi 30 hari lagi jatuhnya sekitar 16-17 ribu. Jadi sebetulnya harga yang kita patok kepada pedagang kita itu murah. Kebayang, Kang, PKL di jalan, dia ngeluarin kos sehari berapa? Bisa sampai 70-100 ribu, Kang. Iya, untuk ini, untuk Nah, itu. kita nggak tahu nih buat siapa ya. Yang pasti mereka rata-rata itu untuk yang sudah dihitung itu, Kang. Sudah, kan kita pakai ada konsultan kan. Pakai konsultan hitung namanya, kita menamakan kajian sewa loss kios, loss dan kios kan. Kita pakai konsultan ini menghitung dari sisi pendapatan Perumda, dari sisi titik pasar itu ada di mana, dari sisi kesanggupan dari sisi pedagang. Jadi kan komponen-komponen ini sudah diramu, muncullah angka. Dalam artian si investor ini juga dengan angka ini juga mereka juga sudah diberikan ruang untuk ada keuntungan. Nggak, kan kalau rugi nggak ada investor yang mau masuk juga kan. Jadi dengan harga yang tadi saya sebutkan contohnya itu udah dari sisi pedagang. Kalau dihitung-hitung 500.000 per bulan. 500-an ribu per bulan. Untuk rentang waktu 20 tahun. 20 tahun. Hak guna usaha ya? Hak pakai. Hak pakai. Ya, 20 tahun. 20 tahun. Jadi kita berikan hak pakai 20 tahun. Nah, setelah 20 tahun itu haknya pedagang, haknya investor kan udah selesai. Jadi kalaupun kita pasar ini masih layak untuk apakah 5 tahun, 10 tahun, nah nanti sewanya itu masuknya ke kita. Ke Pemda ya? Ke Perumda ya. Ke Perumda ya. Ya. 20 tahun itu angkanya berapa, Kang? Sekitar berapa? Hak guna pakai itu? Itu yang tadi saya sebutkan. Si pedagang ini beli kurang lebih asumsi lah 4 meter persegi ya. Asumsi lah. Sekitar 128 juta. Nah, 128 juta dibeli sama pedagang. Nah, kita juga gandeng bank. Bank kan ada subsidi bunga pemerintah kan, kurs. Nah, itu kan bunganya 6%. Nah, jadi dari 128 juta, pedagang ini nanti nyicil. Kan DP juga bisa dicicil kan? DP ini bisa dicicil, apakah 20% atau 30%. Nah, sisanya, pokoknya itu cicil apakah 5 tahun, menggunakan kita biasa bakal BJB, BNI, segala macam yang ada dana kurs ini. Jadi pedagang ini nyicilnya ke bank. Nah, tapi di tahap awal, mereka kan kita siapkan tempat penampungan. Nah, di tempat penampungan ini kita tidak kenakan uang sewa. Free ya. Betul. Tujuannya apa? Jadi jatah sewa yang ini misalnya gini, asumsilah sebulan 300.000 misalnya, atau 500.000. Ya mereka punya tabungan buat nyicil uang DP ini, Kang. Nah, kita bantu mereka lah. Asumsi di tempat penampungan 8 bulan lah. Ya 8 bulan kita tidak kenain sewa. Uang sewa ini bisa mereka nabung. Pasar udah jadi, mereka bisa bayar DP misalnya 20 atau 30% ke bank, sisanya mereka nanti nyicil. Jadi mereka bisa nempatin kios atau los itu. Dan prioritas bagi pedagang lama kan? Pedagang existing. Existing yang memang perpindahan dari Pasar Bogor juga? Dari pasar masing-masing. Jadi contohnya kayak Jambu 2. Ya, untuk Jambu 2. Ya, Jambu 2 itu kan pedagang existing siapa? Pedagang existing yang ada di Jambu 2, sama pedagang existing yang ada di Pasar Bogor. Iya, yang pemindahan dari Pasar Bogor. Jumlah kiosnya berapa sih nanti untuk Jambu 2? Jambu 2 itu kita bangun tahapan sekarang ya, 1.141. Termasuk untuk pasar kering juga kan di situ kan? Untuk keringnya baju. dalam baju nggak ada. Tidak ada ya? Tidak. Di situ hanya lebih ke kita menamakan pasar pangan. Jadi basah dan kering-kering itu sembako. Tapi di situ mungkin ada nanti ya kopi shop lah biar yang belanja ke pasar nggak terlalu ibu-ibu kan. Dianterin sama akang-akang yang ngopi kan, teteh-tetehnya bisa belanja kan. Saya ngelihat kalau di gambarnya bagus banget.
Ya, artinya manusiawi ya, tanda Ya. kutip ya, untuk sebuah pasar yang memang bisa dikunjungi oleh anak kecil, orang tua, ibu-ibu, segala macam. Karena pasar kita bikin memang memenuhi semuanya standar SNI, Kang. Oke. Jadi memang standar SNI itu harus ada apa? Ada tempat menyusui, harus ada tempat baca anak, tempat bermain anak. Itu akan tersedia di Akan sana? tersedia. Jadi pasar ramah anak juga ya? Iya. Jadi istilahnya kita menyebutkan SNI lah. Kalau SNI itu udah pasar udah komplit. Ya kalau bicara udah standar mall lah. Iya, Dari sisi seperti itu. pengolahan sampahnya, ininya segala macam udah mencakup di situ. Bicara Jambu 2 nanti akan megah pasarnya. Tapi bicara aksesnya seperti apa, Kang? Ini kan akses ini yang agak-agak ribet ya. Ya. Kita beririsan dengan Plaza Jambu 2 kan. Jalannya itu sempit sekali ke dalam, keluarnya juga. Kayaknya untuk mobilitas kendaraan itu tidak. Ya, jadi ini Kang, idealnya Pasar Jambu 2 itu bisa terakses 2 jalur dari masuk, 2 jalur dari keluar. Iya. Idealnya ya. Ideal. Dan yang kami lakukan sekarang proses pembebasan itu. Nah, saya bicara dulu yang bagian pintu keluar. Oke. Nah, pintu keluar itu kita lagi proses penghibahan. Jadi ada satu warga, saya sebutkan juga namanya Pak Aji yang memiliki yang punya lahan di situ. Yang sebelah kiri itu. Ya, dia udah ini lagi proses Kang, proses menghibahkan akses dia untuk bisa kita pelebaran jalan. Oke. Insya Allah sih dalam waktu dekat selesai. Jadi kita udah punya solusi untuk jalur keluar. Iya. Nah, jalur masuk memang jujur masih sedikit sengketa. Ini lagi proses proses sengketa dengan Jambu 2. Mall Jambu 2. Iya, yang ada PT yang di portal kan? Iya, di portal. Jadi dan itu ada PT bawah tanah ini milik PT gitu. Ya, itu dari lagi proses pembuktian lah bahasanya ya. Jadi kalau Jambu 2 merasa jalan itu masih milik mereka, di sertifikat mereka, kalau dari sisi pemerintah kota menganggap di set plan dulu pengajuan izin dan lain-lain dari sisi Jambu 2 itu udah disiapkan jalan untuk masuk menuju ke pasar. Makanya ada jembatan dan lain-lain kan. Nah, ini yang masih berproses, Kang. Tapi kami yakin ada solusinya lah. Karena kami juga udah beberapa kali ketemu dengan Jambu 2 proses pembahasan itu. Karena kita berharap di depan juga bisa dua akses, di belakang juga dua akses. Untuk pintu keluar mungkin sudah mulai ada titik terang ya, karena ada pihak warga yang mau siap menghibahkan itu kan, Kang. Cuman depan agak sedikit menjadi kendala ya. Ada ya. Ini lagi kita pembuktian lah. Kalau dari sisi Pemkot kan masih kekeh itu jalan udah lama kan. Karena itu jangan-jangan dua-duanya kekeh juga kan ya. Ya, kita selesaikan secara baik-baik. Jangan nanti ketika gedungnya udah berdiri, ininya malah di portal nggak bisa masuk kan jadi masalah juga. Terburuknya kita bisa membuat akses itu dari Ahmad Yani. Oke, jadi satu pintu aja. Satu pintu. Jadi itu masuk dan keluar dari situ. Tapi itu plan 3-nya lah. Plan pertamanya kami tetap bertahan. Aksesnya bisa juga tetap dari Pajajaran. Kalaupun nggak ada titik temu dengan Jambu 2, ya kita akan bebaskan lahan akses masyarakat di situ sehingga bisa terakses juga dari Pajajaran menuju pasar. Dengan cukup masifnya nih yang dilakukan di bawah kepemimpinan Pak Muzakir ini kan di akhir-akhir ya 2003 ini kan. Berakhir di 2024 akan 2024. Artinya ada rentang waktu 1 tahun tapi cukup masif melakukan revitalisasi, pengelolaan pasar segala macam. Sebenarnya idealnya sudah tercukupi belum sih pasar di Kota Bogor ini? Kota Bogor itu punya 14 pasar, Kang. Oke. Kita sebarannya seperti apa? Sebarannya hampir ada di semua kecamatan ya. Kecamatan. Kita punya pasar induk di TU Kemang yang sangat besar. Ini juga kalau kami menargetkan di tahun 2025 kita juga bisa revitalisasi di TU Kemang. Dan itu kan masih ada kendala sampai sekarang ya?
untuk revitalisasinya? Sebetulnya secara hukum itu udah ingkrah. PK-nya juga ditolak, dimenangkan oleh pemerintah kan. Jadi harusnya itu udah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Walaupun masih adalah yang tidak puas, masih mengganggu di lapangan kan. Tapi secara hukum itu udah sah pengelolaan di bawah pemerintah kota. Kita juga ke depan masih banyak hal yang bisa kita lakukan di TU Kemang itu. Jadi kita juga akan membuat nanti ada pasar induk. Tapi di bagian kecilnya kita juga bisa buat pasar untuk melayani masyarakat. Kalau induk ini kan lebih ke partai besar ya, jualan. Akan ada pasar kecil juga di situ untuk melayani masyarakat. Tapi dengan 14 pasar yang ada, insya Allah masih mencukupi untuk kebutuhan. Termasuk pasar-pasar kecil ya? Iya. Dan problemnya gini, Kang. Pasar yang kita miliki, 55% yang berbelanja, 55% sampai 60% yang berbelanja di pasar kita bukan orang Kota Bogor. Masa? Iya. Siapa mereka itu? Iya, orang luar. Kita kan istilahnya orang luar itu kabupaten dari karena dari 14 pasar itu sebagian juga ada wilayah-wilayah perbatasan ya? Dengan kabupaten? Belum tentu. Walaupun ada di tengah kota, ya mungkin apa? Ya mungkin ini jadi kebanggaan kita juga, Kang ya. Dari sisi harga kita lebih murah. Dari sisi akses orang lain juga gampang mengakses ke kita. Dari sisi mutu yang kita pertahankan di pasar kita apa? Dari kami 2019 kami sampaikan ke seluruh pedagang yang mau berdagang di pasar harus contohnya tera timbangan, Kang. Ini sangat penting. Dulu kan ya mungkin kalau tanya ke istri Akang juga rada takut males belanja di pasar karena timbangan dimainin segala macam kan. Ini masalah dari akurasi ya. Iya, 2019 itu kita benah, Kang. Bagi kami itu harga mati, tidak boleh pedagang kami di dalam pasar itu main timbangan. Itu yang dilakukan direksi waktu itu. Jadi dari 2019 sampai sekarang kita tera timbangan kerjasama dengan dinas Perdagin, kita fokus di situ. Jadi nggak ada yang curang-curang ya? Nah, yang kedua masalah mutu. Apakah itu daging, formalin lah segala macam. Kita bekerja sama dengan DKPP kan, itu rutin tiap bulan. Pertanian ya? Iya, tiap bulan kita tidak pakai media. Kalau pakai media kadang-kadang mau datang udah ketahuan kan, jadi udah rame. Ya kita udah jam 4 subuh datang, cek kalau ada yang kena kita kasih teguran, enggak ini kita keluarkan dari pasar. Dan ini masif kita lakukan ya. Alhamdulillah ini kan memberikan orang lain juga berbelanja di kita lebih nyaman. Ya makanya bagi kami sebagai pengelola, mau dia orang kota, mau orang kabupaten, mau dia daerah mana aja, monggo aja. Malah kita lebih orang rezeki kok ditolak gitu kan. Iya betul. Kayak model Pamoyanan jangan-jangan ya. Salah satunya kan Pamoyanan cukup berdekatan dengan wilayah. Iya. Nanti kan dari Taman Sari, seperti itu ya. Cijeruk bisa jadi kan. Belanjanya ke situ. Yang kita nggak bisa pungkiri, Kang, pedagang kita juga 65% bukan KTP Kota Bogor. Iya, orang Kabupaten Bogor. Dan banyak juga suplai bahan bakunya juga dari Kabupaten Bogor sebenarnya. Kita nggak punya pertanian. Iya, karena betul. Jadi sebenarnya sinergitas ya. Iya. Kita butuh mereka, mereka juga butuh kita. Seperti itu. Pak, kembali lagi ke Jambu 2 nih. Kapan itu selesai, Pak? Target kami awal Desember sudah bisa kami pindahkan pedagang yang ada di tempat penampungan dan di Pasar Bogor. Bisa masuk semua ke Pasar Baru. Oke. Mudah-mudahan ya. Amin, Kang. Seperti itu ya. Karena harapan masyarakat, mungkin harapan kami juga di sini juga berharap bahwa Bogor lebih cantik ya. Artinya kan kalau bicara pasar selalu dibelakangkan karena kumuh, bau, segala macam. Kenapa orang pilih ke mall, belanja di supermarket? Ya karena nyaman. Mungkin lewat tangan-tangan Kang Muzakir dan teman-teman bisa merubah paradigma itu kan. Ya kita berharap, Kang, Bogor itu kan identik, ya bukan identik sih, udah jadi kota wisata. Wisata, kan? Betul. Jadi kami harapkan pasar itu juga jadi tempat destinasi wisata. Orang mau beli oleh-oleh, mau nyari makan, mau beli buah, mau beli apapun itu tersedia di pasar. Nah, makanya pasar itu harus kita rubah. Jadi kalau masyarakat juga malas masuk ke pasar, gimana pasar ini mau berkembang ya, mau maju kan?
Dan Plaza Bogor itu kira-kira kapan? Plaza Bogor itu bisa dinikmati. Mungkin 2 tahun proses depan. Pembangunan itu minimal 1,5 tahun sampai 2 tahun. Di 2024. Tapi untuk bagian depan target kami kan ini di tahun ini juga bisa proses ya. Iya, proses. Bisa proses. Insya Allah sih di akhir tahun 2024 mungkin sudah bisa digunakan, bisa beroperasi bagian depan. Kalau bagian belakang mungkin di 2025, Kang. Iya. Menarik nih. Jadi 2024 teman-teman Tribuners bisa datang ke Kota Bogor untuk menikmati selain destinasi wisata ya, mencari oleh-oleh, terus apapun terkait dengan Kota Bogor, khas Bogor ya, seperti itu. Saya menunggu, kami semua menunggu. Amin, di tangan Kang Muzakir dan teman-teman. Mohon dukungan, Kang. Iya, siap. Kang, terakhir Kang, sebelum terakhir saya sedikit tertarik dengan sosok Kang Muzakir ini. 94 sudah masuk Bogor ya? 94 masuk Bogor. Tapi mulai eksis di 2019. Ketika dipercaya sebagai dirut di Perumda. Iya. Pasar Bakuan Jaya. Sebenarnya background-nya apa sih, Kang, pendidikan? 94 tuh di IPB. 94 saya dulu kuliah di IPB. Saya kuliah lulus 98 lagi Krismon ya. Iya, Krismon. 98 pas lagi mau reformasi kan? Iya, saya langsung bisnis, Kang. Jadi wirausaha ya. Jadi di IPB dulu ambil apa? Teknologi pertanian. Oh, teknologi pertanian. Nyambung nggak sih sebenarnya sama sekarang? Sama pasar nyambung. Nyambung ya? Sama pasar ya nyambung lah. Nyambungnya di mana? Ya nyambungnya karena produk pertanian kan yang ada di pasar lebih banyak. Pertaniannya. Ya, jadi saya di sini jujur saya lulus kuliah pindah haluan 180 derajat ya. Jadi pindah ke IT. Jadi saya udah nggak ketemu lagi komunitas IPB-nya. Pas masuk pasar jadi ketemu lagi. Jadi mau nggak mau kan berhubungan dengan IPB, dengan rektor, dengan akademisi lain ya. Jadi lulus kuliah langsung bekerja di IT? Ya, kita bikin usaha di IT. Usaha ya? Iya. Setelah itu dijalani berapa lama itu? Masih sampai sekarang? Masih. Usaha itu? Masih. Jadi 2019. Di Bogor itu? Ya, di Bogor. Di 2019 ya saya minta teman-teman tokoh-tokoh Bogor ya. Jadi ya bantu di pasar lah. Mau ikut open bidding lah ceritanya. Ikut open bidding. Jadi Akang ini termasuk produk open bidding ya? Open bidding. Bukan ditunjuk sama Pak Wali atau Pak Wakil ya? Makanya saya juga jujur enak saya bekerja karena nggak ada beban ya? Tidak ada beban. Tidak ada unsur warna apapun ya. Jadi saya masuk sebagai profesional dan yang tersentuh saya ini, Kang. Saya bukan orang Bogor, 94 di Bogor, saya ngerasa bagian dari Bogor, saya dapat istri orang Bogor, nyari duit di Bogor, Kang. Makanya di saat beberapa tokoh yang menyentuh saya, kamu nyari duit, makan nyari duit di Bogor. Ini Bogor juga kayaknya sih butuh kamu nih buat pembenahan di pasar. Kamu coba ikutlah partisipasi di situ. Open bidding 2019 itu. Ya, akhirnya saya cobain ya, alhamdulillah saya dipercaya sama Pak Wali ya. Jadi sampai hari ini, Kang. Kenapa tertarik ikut open bidding untuk menjadi bagian di pasar? Ya idealisnya sih saya juga kenapa kepingin. Kenapa nggak PDAM aja? Kan itu ada urusan dengan teknologi itu. Ya jujur saya di ini bukan cari duit, Kang. Ya ini mungkin bagian dari ya pengabdian saya. Saya juga di usaha masih jalan sampai hari ini. Ya saya juga ya yang tadi itu, Kang. Saya dapat isi orang Bogor, nyari uang di Bogor. Kok saya nggak bantu Bogor gitu. Jadi saya juga ya 5 tahun ini saya akan totalitas bantu di pasar. Asli dari Aceh. Aceh. Lahir Aceh. Aceh. Apa bedanya Aceh dengan Bogor? Karakternya sama sih, Kang. Karakter sama. Iya, ya mungkin Sumatera lebih keras kan. Tapi sini kan orang Sundanya kan lebih lembut gitu kan. Tapi ya sama lah, Kang. Cuman di sini lebih nyaman untuk tinggal karena Kota Bogor, udara seger kan, sering hujan. Ya kalau saya sekarang ya merasa saya sebagai orang Bogor, Kang. Orang Bogor. Karena saya hidupnya udah lebih lama di Bogor ketimbang saya di Aceh. Di Aceh ya. Seperti itu. Nah, PR yang belum Akang selesaikan apa nih selama sampai nanti periode ini yang belum selain revitalisasi? Apalagi itu rencana yang belum. Memang problem di pasar ini hanya satu, Kang, revitalisasi. Kita tidak bisa membangun
sistem manajemen, perparkiran dan lain-lain kalau ini belum kita bangun. Jadi memang kita nantinya juga akan berhubungan dengan PAD segala macam. Kalau bicara internal perusahaan ini masa-masa paling sulit, Kang. Kenapa? Kami akan kehilangan pendapatan di hampir semua pasar besar. Di saat kita bangun, yang ada kan jadi cost, Kang. Yang tadi kita misalnya contohnya Plaza Bogor. Kan fix tiap bulan kami dapat pendapatan dari situ. Di saat ini nggak ada kan akan hilang, Kang. Macam-macam lah pendapatan, apakah dari pedagang, apakah kita ada tower, kerjasama parkir, dan lain-lain kan hilang. Nah, tapi kan ini kita harus memaintain semuanya ini biar bisa berjalan. Ini masa-masa sulit ini ya mungkin sampai pertengahan tahun 2024, Kang. Kalau ini terlewati, pasar udah jadi, nah baru kita bicarakan nanti kita bikin parkir tata kelola begini, kelola pedagang begini. Kalau ini kan masih carut-marut. Nah, tapi saya yakin ini bisa bertahap bisa diselesaikan. Rata-rata pasar yang direvitalisasi itu udah di usia di atas 20 tahun. Di atas 30, Kang. Di atas 30? Di atas 30 tahun. Wow. Jadi memang harus. Kalau enggak kan betul. Sudah saatnya. Berarti goals-nya itu di masa kepengurusan atau Kang Muzakir dan teman-teman ya? Harusnya sih mungkin ya. Sebelumnya. Mungkin mulai startnya dari dulu. Tapi mungkin ya dulu juga nggak bisa jalan ya karena kasus yang tadi awal kita bahas kan. Kalau kami ya berani, ya kita udah apa istilahnya fight aja. Masalah hukum kita fight. Masalah ini udah kita perjuangkan harus menang. Orang ini jelas kok tanah pemerintah gitu. Misalnya ya, contohnya ya masa-masa sulit ini ya kita lewati. Di saat kita bisa membangun ya tahapan awal apa? Kita selesaikan masalah hukum. Beres itu kita masalah revitalisasi. Di saat selesai revitalisasi, pasar udah terbentuk, kita yang kelola juga udah mulai dapat pendapatan yang lebih besar, masyarakat yang berbelanja juga lebih enak kan, lebih nyaman ya. Pedagang juga dengan banyak masyarakat belanja di dalam pasar semua ya akan happy. Ya pemerintah happy-nya apa? PAD-nya akan naik, Kang. Akan relevansinya akan ke sana. Akan ke sana. Jadi tujuan ini semuanya saling berkaitan. Kita nggak misalnya sekarang kita dipaksakan PAD harus naik, gimana mau naik? Kalau pasarnya seperti itu. Kalau pasar begini, kita malah pasar itu bukan mendapatkan pendapatan, malah kita subsidi. Subsidi dari mana, Kang? Contoh sederhana ya. Kita pasar udah tua. Tiap bulan kita perlu kos yang buat nutupin kebocoran. Tiap bulan kita buat nutupin kebanjiran. Tiap bulan kita keluhan dari sisi pedagang rusak bagian ini. Kayak pasar Bogor ya? Ya, tambal bagian sini. Ini kosnya gede sekali. Bukan menghasilkan malah. Ya, yang kami lakukan sekarang apa? Kami kan BUMD itu ada 3, Kang. Yang pertama pelayanan publik. Yang kedua harus naikkan pendapatan ekonomi daerah. Yang ketiga nggak boleh rugi. Nggak boleh rugi? Tidak boleh rugi. Nah, ini harus untung ya? Harus untung. Makanya ini kan yang kami atur, kita tidak boleh rugi, tapi pelayanan juga tidak boleh berkurang. Ini kan kita atur pendapatan kita berapa, makanya kita ngatur ini, Kang. Makanya kadang-kadang juga stres juga kan. Uang yang kita ada berapa kita alokasikan misalnya buat perbaikan sarana ini. Kalau nggak kita perbaiki kan akan bermasalah dengan masyarakat kan, dengan pedagang kita. Betul. Ini yang harus kita atur, Kang. Ini yang kami lakukan selama ritmenya itu ya. 3-4 tahun ini. Makanya saya bilang dari antara pelayanan dan tapi tetap nggak boleh rugi kan di ujung. Tidak antara pelayanan dan tetap harus menghasilkan. Nah, jadi tidak ada solusi lain. Mau nggak mau harus revitalisasi. Ya kami berharap di periode kami kita bangun, ya nanti di periode direksi berikutnya kan bisa menjalankan. Goals-nya memang di eranya Kang Muzakir dan teman-teman ya, direksi ini. Apakah memang support dari Pak Wali dan Wakil juga cukup kuat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kami, Pak Wali, Pak Wakil, Bu Sekda, totalitas support pasar. Yang ini juga membuat kami semangat ya, semangat ya, kami juga jalan terus, fight terus apapun. Misalnya contohnya kalau nggak disupport kan kita juga kesulitan kan, bicara masalah hukum, bicara masalah ngurusin perda dan lain-lain kan. Rasanya periode ini belum cukup untuk Akang ya? PR-nya belum selesai kan. Ya artinya masih bisa periode berikutnya lah untuk menyelesaikan semuanya kan? Ya kita harus bahas dengan pimpinan nanti. Terakhir Kang. Bicara soal pasar, bicara soal konsep, tentunya kan harus ada bottom up
Ya. Ya kan? Ada juga support dari pimpinan. Ya. Bicara soal support, sosok wali kota seperti apa sih yang bisa inline, yang harus seperti apa untuk memajukan pasar-pasar di Kota Bogor juga? Ya, yang pasti sih dengan sosok sekarang udah sangat ideal. Karena apa? Saya bilang, makanya kan kalau dilihat Pak Wali, Pak Wakil, program prioritas dari wali kota sekarang ini kan penataan pasar. Jadi memang sejalan dengan apa yang kami lakukan. Nah, kami juga berharap ini kan masuk periode-periode yang 2024 nanti PJ, nanti kita dapat pimpinan baru gitu kan. Walaupun nanti direksinya bukan saya, tapi kan saya bicara kerangka berpikir pasar ya. Ya kami juga berharap nanti kita juga apa yang sudah ada sekarang bisa dilanjutkan dan bisa diteruskan, baik dari sisi pasar maupun dari sisi kepemimpinan. Artinya bicara wali kota berikutnya juga harus seperti apa? Ya harus gayanya, kepemimpinannya dengan apa yang dijalankan sekarang, Kang. Makanya saya berharap sih masih berkesinambungan ya, program-programnya. Artinya masih orang yang sama mungkin bisa jadi. Semoga Kang, tapi kan kita lihat gimana. Direksinya juga masih orang yang sama gitu ya. Itu ada di ranahnya karena pimpinan. Kebijakan orang bisa kebijakan direksi bisa, direksi yang baru kebijakan bisa berubah. Ya memang yang tadi saya sampaikan Kang, di saat kita start di akhir ini, menjelang akhir jadi nggak selesai. Betul. Memang ya mungkin kalaupun nantinya misalnya ada pergantian, memang masa-masa sulit ini, Kang. Transisi dari kami ke yang baru, gitu kan. Ya, tapi kami juga akan mengupayakan di periode kami hal-hal yang urgent, yang harus diselesaikan, dibereskan, masalah hukum, masalah apapun, kita coba tuntaskan, Kang. Siapapun nanti pengganti kami kan bisa meneruskan dengan SOP yang udah kita kalau direksi di Perumda itu bisa diperpanjang nggak? Bisa 2 periode. Oh, 2 periode tanpa harus open bidding lagi? Tanpa open bidding. Mudah-mudahan wali kotanya paham dengan apa yang harus diteruskan oleh direksi ya. Ya, kita coba diskusikan nanti kan. Diskusikan. Cuman yang pasti kami akan menuntaskan apa yang menjadi kewajiban kami di periode sekarang, Kang, sampai 4 Februari 2024 ya. 4 Februari 2024. Ya. Oke, baik. Kang Muzakir, menarik Kang. banget. Konsepnya sangat kita tunggu-tunggu. Hasilnya nanti seperti apa, kami juga menunggu gebrakan-gebrakan berikutnya. Siap. Mudah-mudahan ini berkesinambungan dengan next wali kota juga siapa. Mudah-mudahan teman-teman di direksi bisa amanah terus. Amin, Kang. Bisa menjalankan. Terima kasih support selama ini. Iya, terima kasih. Tribuners, itu perbincangan hangat saya dengan Bapak Muzakir, Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya. Banyak hal yang bisa kita gali, banyak mimpi besar yang akan dilakukan oleh beliau dan bersama tim. Kita tunggu mimpi itu menjadi nyata di tahun 2024 nanti. Saya Widi Henaldi, pamit undur diri. Terima kasih.